المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. شاور الله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نحيي المؤمنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم. رضي الله تعالى عن ساداتنا سامي سيدنا رسول الله أجمعين. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al sholawaatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulil rahmah. Allahumma batil maqamal mahmud alladhi yakbitu bihi al-awwaluna wal akhiruna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila bin nahar wa tulijul nahara bil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab ya rahmana dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'ti minhum man tasha wa tamna'u minhum man tasha. Warhamna ya Allah, warhamna ya Allah, warhamna ya Allah rahmatan tuqina bi an rahmati man siwak wa ghnina bi halalikan haramik. Allahumma alhimna ilman nafqahu bi awamiraka wa nawahiyaka wa rajuna bahma nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Melanjutkan materi pengajian kita, masih menjelaskan tentang persyaratan Fatihah. Di antara rukun sholat itu harus baca Fatihah. Berarti di mana sholat nggak baca Fatihah atau nggak sah sholatnya. Lantaran bacaan Fatihah ini termasuk salah satu rukun qauli di dalam sholat. Mantakan wajib baca Fatihahnya, cuma di dalam bacaan Fatihah ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Lantaran Fatihah itu syaratnya ada 10.
Bahkan kata Syekh Nawawi mah banyak, lebih daripada 10, cuman secara umum ini ada 10. Nomor pertama, at-tartibu, baca Fatihah itu harus tartib. Dimulai ayat pertama sampai ayat ke-7 dibacanya harus beraturan, jangan disungsal, jangan diacak-acak. Walaupun Bang Adam baca Fatihahnya di dalam sholat 7 ayat kebaca semua, tapi dibacanya secara acak, ini tetap nggak sah. Harus secara tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Terus datang kawaladdallin. Nomor kedua, wal mualatu, harus mualat. Mualat itu jangan sampai keselang oleh jikiran-jikiran yang bukan berhubungan dengan sholat. Harus mualat. Berarti kalau Bang Adam baca Fatihah di dalam sholat, pelebah alhamdulillahirabbil alamin, ada yang bersin hasim, kata Bang Adam, sunnah kan yang bersin itu dijawab yarhamullah. Pegat baca Fatihahnya. Berarti Bang Adam harus ulangi lagi baca Fatihah, jangan dilanjut. Ada yang bersin terus ngejawabin azan, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir-rahim. Ada yang adan, Allahu akbar, Allahu akbar, dijawab sama Bang Adam, Allahu akbar, Allahu akbar, terus sampai la ilaha illallah. Ini juga sama, bisa terjadi terputus kemualatan baca Fatihah, berarti fayidul qiraata, baca Fatihahnya harus dikembalikan lagi. Batal kali baca Fatihahnya, walatab dulu sholatu, tidak batal sholatnya mah, cuman hanya batal baca Fatihahnya doang. Cara alternatifnya tinggal dibalikin lagi, baik baca Fatihahnya, soalnya baca Fatihah yang tadi sudah terputus gitu. Wasalisu mura'atu hurufiha, syarat baca Fatihah yang ketiganya harus ngeraksa huruf-huruf Fatihah, harus menjaga huruf-huruf Fatihah. Ada berapa huruf Fatihah jumlahnya? Ada 138 huruf bil ibtidai bi alifatil wasli, kalau memang dihitung dengan alif wasol. Jadi jumlahnya ada 138. Wa amma iza ada syidat rufan ma'adi alifai siratu fil mawdi'ain wa alifad dhalin wa duma zalika mal mi'ah wa samaniyah wa salasina surat jumlah mi'atan wa sitatun khamsina. Tapi kalau disatukan dengan tasdid, disatukan dengan alif sirata dan alif waladhalin, itu jumlahnya bakal ada 156 biisbat alif malik, kalau memang alif lafad malik yaumidin ini diadakan. Tuh, kalau memang alif lafad malik yaumidin tidak diadakan, berarti ini jumlahnya bakal 150 huruf. Jadi huruf Fatihah itu secara ismal jumlahnya ada 156 huruf. 156 huruf. Harus terbaca semua, termasuk tasdidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ba, sin, mim. Jadi harus jelas. Terus panjang pendeknya juga harus jelas, soalnya kan kalau panjang itu kan dihitung dua. Maliki yaumiddin, yang dibaca Maliki yaumiddin, beda dengan Maliki Nas. Kalau Maliki Nas mah di mimnya tidak ada alifnya, mentakan Maliki Nas mah ma-nya dibaca pendek. Kalau Maliki yaumiddin baca panjang, Maliki yaumiddin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi harus cekas dah. Mantakan yang kita harus belajar qiraat, bukan qiraat lagam, tapi qiraat yang ba di mana keluarnya, sin di mana keluarnya, jangan sin, sod, amasa sama baen deh mah. Di mana kalau kita baca sin, sod, sa sama bae, ini bisa batal baca-bacanya. Talusan bini mah dulu belajar Fatihah doang, ya baca Yasin hampir 1 bulan dah. Nih, ini lanjut baik ini dan nangkap pegel. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali dot mah jarang ada yang bisa fase seperti Kanjeng Rasul. Susah dot mah. Walau susah, pokoknya nggak ada yang lebih fase daripada Kanjeng Rasul. Makanya dot mah kadang-kadang kalau kita ngaji kali qiraat walaupun agak salah suka dilanjutin baik. Soalnya susah dia mah. Itu beda dengan sin, sod, bahara. Antakan kan yang kemarin kita ceritakan, Abah Yasin itu kan murid daripada Tubagus Kuncung. Tubagus Kuncung itu murid daripada Tubagus Soleh. Tubagus Soleh Banten yang pernah dilarang ngimamin di Masjidil Haram. Soalnya Tubagus Soleh mah kalau ngimamin itu itu para mamu pada tidur. Saking enaknya suara, saking enaknya mahros. Mantakan Banten mah qiraatnya diakui oleh dunia. Banten, parah. Lantaran ini pencetusnya Tubagus Soleh, salah satu imam Indonesia yang pernah ngimami di Masjidil Haram. Suaranya bagus luar biasa sampai tertidur para jamaah untuk mendengar suara Tubagus Soleh. Akhirnya kan dia mah dilarang, saking enak-enaknya. Makanya dam punya suara jangan terlalu enak. Jadi nggak bisa ngimamin. Nah, itu kan ada bukan sebaliknya. Makanya kan ada suara yang enak didengar kalau dibunyikan, ada suara yang enak didengar tidak dibunyikan. Bedanya gitu. Tuh, parah. Banten. Antakan kan ada di alat kan supaya enteng gitu ya. Suaranya itu kan kadang-kadang di apa namanya? Digurah. Oh, apalagi kori-kori makan tuh digurahnya itu kan ada sebulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Jadi supaya suara enteng. Tuh, enteng juga ada mah tuh. Supaya gak bagusan gurah lah kali-kali. Gurah. Kalau nggak ada tukang gurah mah tuh ini aja pakai pentil durian gitu. Dimasukin ke tenggorokannya. Soal enteng suara kayak. Ada hancur suara. Warabi'u mura'atu tasdidatiha. Syarat Fatihah yang nomor keempat ini meraksa tasdid Fatihah. Qala Syekhul Islam fi Fathil Wahhab li anna hayatun lil hurufil musyaddada fa wujubuha samilun hayatiha. Kata Syekh Islam, komentar dalam kitab Fathul Wahhab, lantaran tasdid Fatihah itu adalah tingkah daripada huruf yang ditasdidin. Berarti wajib dibacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan ini jaga diri kita. Alhamdulillah gitu. Jadi kalau di mana kita baca Fatihah, tasdidnya tidak terbaca, atau enggak usah baca Fatihahnya. Soalnya kurang dari 156 huruf. Soalnya tasdid itu kan dihitung 1 huruf. Gitu. Model Muhammadun kan ada tasdidnya Muhammadun. Kan itu kan asalnya Muhammadun. Jadi ada 2 mim yang sama mempunyai harakat 2-nya.
Itu kata istilah ahli sorof, kalau ada dua harkat yang sama, huruf yang sama terus diharkatin, itu tinggal tasdid idghamin Muhammad. Aladnya mufa'alun itamal harban mutajanisani mutarikani fi kalimatin wahidatin huma mimani fasukinatu lali aligom fasra Muhammad maduna aladnya mufa'alun tuma gimatul rabisaniati kaman wajiban basara Muhammadun aladnya mufa'alun. Itu kan ngelanya Adam ya? Kalau nggak salah. Fatihah, matakan di Fatihah. Kenapa ini dijadikan rukun sholat? Ternyata ini luar biasa, mengandung obat. Matakan kebanyakannya yang rukyah-rukyah itu baca Fatihah. Kan dulu zaman Kanjeng Nabi ada salah satu sahabat, dia rombongan sahabat di salah satu kampung. Begitu dia mau minta makan nggak dikasih, minta minum nggak dikasih. Kebetulan satu kampung, begitu dia mau minta makan nggak dikasih, minta minum nggak dikasih. Kebetulan diobatin pakai berbagai dokter nggak sembuh-sembuh, akhirnya bikin sayembara. Kepala suku tersebut, barang siapa yang bisa menyembuhkan kepala suku kami, maka bakal kami kasih hadiah. Bakal kami kasih hadiah. Kebetulan kata salah satu sahabat, udah gua lagi lapar, belum makan, akhirnya kan dia membarinakan diri untuk mengobati kepala suku itu. Datang ke situ, sakit apa? Sakit anu. Cuma dibacain Fatihah doang sama sahabat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ditiup sembuh langsung. Begitu sembuh, akhirnya kan janji di mana dia sembuh bakal dikasih hadiah-hadiah. Kasih hadiah. Cuman dia mamang isi halal apa enggak nih? Hasil baca Fatihah nih. Akhirnya kan dia laporan ke Kanjeng Nabi. Begitu laporan, jawaban Kanjeng Nabi cuma gini doang. Atuh, kita juga mau lah. Jadi itu bahasa bercanda Kanjeng Nabi. Dengan omongan kayak gitu intinya nggak apa-apa. Makanya ente dam kalau bisa rupiah gitu, terus ada yang sakit dibacain Fatihah sembuh, dikasih amplop, hati jangan amit-amit. Udah kantongin. Imut-imut. Halal nggak masalah. Itu Fatihah luar biasa. Mentakan nih kalau ada yang sakit, udah datang ke Bapak Adam. Bapak Adam. Bapak Adam sakit kan? Bapak Adam malah sakit. Mending nama sakit mah. Ini mah innalillahi. Begitu baca Fatihah besoknya innalillahi. Waduh, gara-gara Bang Adam dibaca Fatihah jadi meninggal dunia. Memang udah ajalnya kali Dam ya. Itu kan benar. Yang penting dia kan nggak sakit lagi. Hilang. Oh, nyawanya hilang. Masuk ke situ nyawa. Ini wahara Fatihah ya, wahara. Cuman ini kalau Fatihahnya gagal, berarti bukan salah Fatihahnya, yang bacanya ini yang bermasalah. Makanya beda. Dibacain Fatihah sama kiai, sama dibacain Fatihah sama Bapak Adam, itu beda lah. Oh, ada yang pengen dagangnya maju, datang ke guru kita, maju bacain Fatihah doang. Ada yang sakit, datang ke guru kita, minta air, bacain Fatihah sembuh. Coba ke Bang Adam. Pengen dagang maju, yang ada tambah bangga. Soalnya bacaan Fatihah ini yang manjur mah ya tergantung yang bacanya. Berarti kan yang bacanya juga harus suci, minimal kolbunya suci. Kadang-kadang kan kita mah suka nyalahin ayat. Gua baca waqiah-waqiahnya tiap pagi gua baca, tapi hidup gua gini-gini baik, gak gitu-gitu. Bukan salah waqiahnya, yang bacanya ini bermasalah. Makanya dah kalau baca waqiah udah lillahi ta'ala.
Ini mah baca wakianya sih pengen kaya, apa bunga, giliran nggak kaya, nggak bunga, wakiah yang disalahin. Biasanya kalau baca wakiahnya pengen bunga terus nggak bunga, atuh udah berhenti baca wakiahnya lah, buat apa jaga bunga-bunga tuh. Akibat nggak lillahi ta'ala itu. Nah, wal khamisu alla yaskuta saktatan tawilatan ay mutlaqan bila udrin. Syarat baca Fatihah jangan terlalu lama berhentinya. Jangan terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemana ini suaranya? Dapat 1 menit. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan ada yang ngelamun. Pegel aja saya nungguin. Kelamaan. Gimana? Kalau ada imam baca Fatihah di dalam sholatnya ini berhentinya lama setiap wakaf, itu mah secara mutlak bila uzrin, tanpa ada ujur, ini baca Fatihahnya terputus, bisa dikatakan baca Fatihahnya batal, berarti harus diulangi lagi. Kecuali fa'in wujida ujrun kajuhlin au sahwin au nisyain au iyain lam yaturo. Kalau memang berhenti lamanya ada ujur, model Bapak Adam lupa, malumlah dia mah sholatnya juga kan ngehayal mulu. Johir mah sholat, kolbu mah kemana kali, kakak layangkan sholat kemari. Begitu maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Wah, mulai oleng Bang Adam baca Fatihahnya. Lama aja tak. Di belakang dikasih tahu. Iya karena berdua, iya karena sain. Oh iya karena jangan pakai wah tapinya dah. Iya karena berdua, iya karena sain. Kalau memang Bang Adam baca Fatihahnya berhentinya lama karena memang dia lupa, ini mah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau memang ada yang ngasih tahu, gitu kan? Gimana? Ini mah Bapak Adam mah memang dia mah punya penyakit bengek. Kan yang punya penyakit bengek maka napasnya nggak panjang kan? Maliki yaumiddin. Masih mau jadi imam nih sering. Bengek, kebanyakan makan bangkong bajet kali. Kalau memang Bapak Adam berhentinya lama karena dia punya penyakit lam yadurro, itu juga tidak apa-apa lantaran ada ujur. Yang bermasalah juga berhentinya lama karena tidak ada ujur. Kan kori-kori kan tuh kalau kori berhentinya lama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang dia ngopi dulu. Itu yang bikin lama juga, itu berhentinya, itu durasi berhentinya. Sebat dulu. Udah pada diem baru dia ngelanjutin lagi. Terus diulangi lagi. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Gampang amat ya Dam ya. Awas jangan terlalu lama berhentinya. Wa alla yaskuta saktatan qasiratan yaksulu biha qatal qiraat. Termasuk syarat Fatihah nomor ke-6-nya jangan berhenti walaupun sekejap, tapi berhentinya itu memang punya maksud untuk memutuskan bacaan Fatihah. Itu juga sama, terputus baca Fatihahnya. Kalau berhentinya lama secara mutlak, mau ada maksud mau tidak,
tetap itu bacaan Fatihahnya terputus. Tapi kalau berhentinya sebentar, ini juga sama, bisa memutuskan Fatihah kalau memang dibarengi dengan niat gua mau memutuskan Fatihah, sama baik itu juga. Awas asal jangan ada kos juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhentinya mas sebentar, cuman ada maksud buat memegatkan, memutuskan bacaan Fatihah. Ini juga sama, termasuk memutuskan rantaian-rantaian ayat-ayat suci Fatihah. Maka wajib dibalikan lagi baca Fatihahnya. Gitu. Gimana? Kalau Bang Adam ada maksud buat memutuskan baca Fatihah, tapi baca Fatihahnya tidak berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya, terus diwasol. Bang Adam baca Fatihahnya, malum dia mah napasnya panjang jasa. Sampai sekali napasan sampai waladhdallin, cuman di pelebah-pelebah wakaf yang diwasolin sama Bang Adam diniatin diputusin baca Fatihahnya. Bikhilafi mal qasada qatal qiraat walam yaskut fala tabdul qiraatuhu. Beda masalah kalau Bang Adam punya tujuan akan memutuskan bacaan Fatihah tapi dia tidak berhenti, itu mah tidak batal baca Fatihahnya. Jadi yang batal punya niat memutuskan Fatihah tapi bacanya berhenti. Nah, itu mah baru putus baca Fatihahnya, wajib harus dikembalikan lagi. Berarti beda dong dengan niat memutuskan sholat. Wa faraqo jalika niyata qad as-sholati bi anna niyata ruknun biha tajibu idamatu hukman wala tumkinul idamatul hukmiyah ma'niyatil qati. Wa qiraatul Fatihah la tabtakiru lan niyatin khosotan fala tu'asirun niyatul qati. Beda dengan memutuskan niat sholat. Jadi damne umpamanya Bang Adam sholat duhur. Sholat duhur sih ada berapa rakaat kan? Ada empat ya. Usolli fardhu zuhri arba rakaati mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira, terus sampai baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dapat 2 rakaat, ada tamu datang, gua sholat mau selesai. Nah, kata Bang Adam gitu. Pokoknya mah gua kalau udah dapat 2 rakaat sholat duhur, andai kata ada tamu datang, gua sholat mau selesai. Gitu kan? Beres 1 rakaat, 2 rakaat, tamu nggak datang-datang baik. Kemana ini tamu ya? Cuma di awal Bang Adam sudah ada niatan di mana sholat duhurnya dapat 2 rakaat, gua mau udahan sholatnya, itu sholatnya batal seketika. Batal kenapa? Lantaran ada niat mau udahan. Soalnya kan niat mau udahan mah itu tempatnya tolong salam. Begitu kita uluk salam, assalamualaikum warahmatullah, sungut ngucapin salam, hati harus ada tujuan keluar dari sholat. Berarti kata Imam Ghazali, di mana Bang Adam sholat, terus tahiyat tahir, uluk salam, assalamualaikum warahmatullah, tapi hati mah tidak ada niat keluar sholat, ini sholatnya belum selesai walaupun sudah uluk salam. Berarti harus ada niat keluar sholat ya. Di mana kita uluk salam tidak ada niat buat keluar sholat, sholat kita belum selesai. Berarti kalau Bang Adam setelah salam ngopi, atau sholatnya batal. Nah,
Kita makan boro-boro. Pokoknya mah assalamualaikum warahmatullah, hati mau bodo amat. Kadang-kadang kita ingat kemana, kadang-kadang hati kita mau melayang. Jarang yang ada niat keluar sholat. Atau menurut Imam Ghazali, sholat seperti itu walaupun udah uluk salam, bisa dipastikan sholatnya belum selesai. Jadi harus ada niat keluar sholat. Nah sekarang Bang Adam, kalau udah dapat 2 rakaat sholat dohor, gua mau udahan, atuh batal seketika. Kenapa? Lantaran niat udahan sholat mah bukan di 2 rakaat sholat dohor, tapi pelabau salah. Nah, sampai segini paham gak ya? Kebina-bina kan? Gitu. Berarti kalau kita niat udahan baru 2 rakaat, berarti kan menyalahgunakan niat. Menyalahgunakan niat memutuskan sholat, yang mana tempat niat memutuskan sholat mah di pelbaul salam. Sekarang sama Bang Adam niat memutuskan sholatnya ditempatkan di rakaat kedua, atuh batal lah. Jadi itu masa penting ini, Bang Adam berdiri belum ruku langsung sujud, berarti kan ruku ini tidak dikerjakan. Menempatkan sujud bukan pada tempatnya, soalnya sujud mah tempatnya sehabis ruku dan i'tidal. Endahan begitu beres baca Fatihah langsung sujud, berarti sujud ditempatkan bukan pada tempatnya, ya batal sholatnya dah. Oh. Jadi di antara pembatalan sholat di mana Bang Adam menetapkan rukun sholat bukan pada tempatnya, batal sholatnya. Model menetapkan sujud sebelum ruku dan i'tidal, atau batal, soalnya tempat sujud setelah ruku dan i'tidal. Sekarang Bang Adam niat keluar sholat bukan pelabah uluk salam, akan tetapi pelabah mendapatkan rakaat kedua, atau batal sholatnya. Ngaji ngopi-ngopi dulu ya. Jangan terserius. Gitu. No, mantakan di sini wa farqa zalika niyatu qati sholat. Beda halnya dengan niat memutuskan sholat. Soalnya di anna niat ruknun fiha tajibu idamatu hukman. Niat sholat itu termasuk rukun yang wajib harus dimayangi sampai selesai sholat. Makanya kalau Bang Adam niat memutuskan sholat bukan di pelabah uluk salam tapi pelabah rakaat kedua, atau bisa batal sholatnya. Beda halnya dengan memutuskan bacaan Fatihah tapi baca Fatihahnya terus baik, itu mah tidak batal. Nah, makanya di sini dijelaskan wala tumkinul idamatul hukmya maniatil qati, nggak bakalan ada kemungkinan kita memayangkan niat secara hukum bari ada niat untuk untuk menyelesaikan sholat. Sementara wakiratul Fatihah latab takirulah niat khosotan, kita baca Fatihah di dalam sholat tidak ada mesti harus niat baca Fatihah. Mantakan falatu asyiru niatul qati, di mana baca Fatihah di dalam sholat tidak memerlukan akan adanya niat, maka tidak masalah ada niat untuk memutuskan baca Fatihah. Yang penting baca Fatihahnya lanjut, tidak berhenti. Nah, awas dam nih, ente kata aja lupa lagi nih. Gitu. Jadi model gini samanya dengan urusan murtad. Tahu nggak urusan murtad? Kata Bang Adam gini, gua hidup balangsak baik, usahaku usahanya, dagangku dagangnya, tapi ini hidup gua gini-gini baik, nggak kayak si Tengcun, nggak kayak si bensin, padahal dia mah nggak sholat tapi beunghar kasar, padahal dia mah nggak percaya sama Tuhan, tapi kehidupannya muyah mayek. Mantakan jangan salah sangka dam. Jadi kekayaan yang ada di si kafir sama kekayaan yang ada di kita beda. Kalau kekayaan yang ada di umat muslimin mah namanya rahmat. Tapi kalau kekayaan yang ada di non muslimah namanya istidraj, sukunan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kita selaku umat Islam, selaku umat mukmin dilarang, bahkan haram hukumnya kebita sama orang kaya yang non muslim. Kata si Adam, gua pengen jadi si Teng Cun, mobilnya banyak, kontrakannya banyak. Haram dah. Haram kenapa? Soalnya kekayaan yang ada di non Islam itu merupakan suatu istidraj. Jadi nggak boleh kita ada kebita. Apa tuh kebita? Kepengen, pengen kayak si Teng Cun, pengen kayak si bensin. Ya boleh. Kecuali kalau kita pengennya sesama umat muslim. Kata Bang Adam, gua pengen kayak guru kita di Cilongok, kayak luar biasa. Terus kekayaannya dimanfaatkan buat agama. Ada fakir miskin dikasih, ada janda-janda dikasih, apalagi janda herang mah. Ada presiden. Insyaallah di belakang orangnya mah. Boleh. Kepengen seperti umat Islam yang dermawan. Tapi bukan hasud. Hasud mah beda, itu mah dilarang. Si anu mah motornya pecek, gua mah biru bae. Sial jasa. Padahal baru kemarin dia kerja duluan gua. Pokoknya mah gimana caranya peceknya harus dapat sama gua. Gak ngarana hasil dah. Ini mah jadi ingin menghilangkan nikmat yang ada di teman kita supaya nikmat tersebut jatuh kepada kita. Itu namanya hasud. Beda dengan kepengen mah tidak menghilangkan nikmat yang ada di teman kita. Justru kita pengen punya nikmat seperti dia supaya kita sama-sama dermawan seperti dia. Itu namanya kepengen. Jadi beda tipis antara kepengen dan hasud. Itu. Lah, daripada hidup gua gini-gini baik, gua tangguhin hidup gua sampai 2026. Oh, ditangguhin. Tahu nggak tangguhin nggak? Pokoknya mah kalau hidup gua sampai tahun 2026 gini-gini baik, maka saya bakal keluar dari keislaman. Jangan bro. Jangan. Hati itu mah nggak mesti nungguin tahun 2026 dah. Harita ente berbicara seperti itu, harita juga wajib membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lantaran kalau ente ngomong seperti itu sekarang juga jatuh murtad. Model saya sholat dohor, kalau udah dapat 2 rakaat saya mau selesai. Jangan mesti nungguin 2 rakaat. Harita punya niat seperti itu, harita batal sholat. Oh, udah pokoknya jangan ada dikuat kaitin sama apa-apa sholat, udah selesai itu dulu. Begitu dapat 2 rakaat, ada tamu, udah selesai itu sholat, kalah. Jadi murtad ini menurut Imam Zainuddin Al-Malebari ini bisa dengan fa'li, bisa dengan kolbi, bisa dengan kaul, bisa dengan ahwal. Ada 4 pemurtadan. Bisa dengan kolbu. Jadi sungut mah enggak berbicara, cuman kolbu itu mamang. Ini si Allah adil apa kagak? Murtad. Kita memang-mangin atau cancaya, kata istilah Sunda, tidak percaya dengan sifat adilnya Allah, itu jatuh murtad. Kan kadang-kadang kita begitu. Isi Allah adil nggak sih sama gue ya? Kok mereka mah dikasih, gua mah enggak gitu ya? Mereka mah punya, gua mah enggak. Ini si Allah adil apa enggak? Kita memang-mangin urusan sifat adil Allah, wajib baca kalimat syahadat lagi. Kenapa? Itu termasuk minimal murtad. Padahal mulut mah nggak ngomong apa-apa, cuma hati. Jangan-jangan itu lah. Ini aja ini. Hati, kata Bang Adam di dalam hatinya. Ini sih Allah ada apa enggak?
Hati doang hati. Atau hati Allah mempunyai afal seperti kita. Allah bisa melihatnya seperti ada matanya. Atau murtad sama. Jadi jangan ditekadin Allah itu seperti kita, lantaran Allah mukhalafatun lil hawadis. Allah maha melihat, tapi melihatnya kan bukan dengan mata. Kalau memang Allah melihatnya dengan mata, berarti entar Allah ada peremnya. Tahu nggak perem? Merem. Kalau memang Allah melihat dengan mata, berarti kan Allah bakalan ada sakit matanya. Kira kok Allah cilihan? Gak mungkin lah, mantakan Allah mah melihatnya dengan zatnya, bukan dengan mata, lantaran mata dapat menciptakan Allah. Gitu. Oh. Bisa juga dengan kauli, ucapan murtad. Kauli, Allah bukan Tuhan, atau murtad. Atau Allah tidak bisa melihat, atau murtad. Bisa dengan pakli. Pakli itu tidak ucapan, tidak hati. Cuman dia itu berpakaian seperti pakaian uskup. Bang Adam kok bolak-balik bayar ke gereja ya. Terus dia pakai baju gereja, bawain apa dupa, kadang ngikutin. Padahal kalau Buma nggak gimana-gimana. Kauli juga nggak ngucapin, cuman pekerjaan dia seperti pekerjaan yang non Islam atau murtad lah. Murtad. Bedanya dengan orang-orang yang tinggi, dengan orang-orang yang bertorikoh model Habib Lutfi, model Gus Dur. Karena kan dia mau masuk gerejanya ada kepentingan negara tersendiri. Jadi bukan dia itu seperti orang-orang yang masuk gereja, tapi dia ada kepentingan yang mungkin wallahu alam kita tidak tahu kemaslahatan buat negara dan kemaslahatan buat agama. Tapi kalau Bang Adam masuk seorang ke gereja, talian sama. Ada kepentingan apa ente? Gitu. Nah, jadi sama halnya dengan murtad, walaupun entar murtadnya tahun 2026, seketika dia ngomong seperti itu, aku hari tak kena murtad, modern Bang Adam, sholat dohor, kalau udah dapat 2 rakaat, gua mau selesai, udahan sholatnya, atuh batal lah, nggak mesti nungguin dapat rakaat kedua, tuh. Nomor ketujuhnya wa qiraatu kulli ayatiha, harus membaca setiap ayat-ayat Fatihah. Berarti jangan sampai salah satu ayat Fatihah enggak dibaca. Termasuk wa minna al-basmalah, mazhab Imam Syafi'i mah baca bismillah itu termasuk bacaan Fatihah. Di sininya dijelaskan oleh Syekh Nawawi, ai amalan la itiqodan, tegese pagawian orang anak itiqod. Jadi bismillah itu menurut Imam Syafi'i secara amaliyah termasuk ayat Fatihah. La itiqodan, tapi tidak secara itiqod. Soalnya mazhab di luar mazhab Imam Syafi'i punya pertekadan bahwa bismillah tidak masuk ayat Fatihah, tapi termasuk ayat Quran. Mantakan nih, kita tergantung mazhabnya. Dah, kita mazhabnya apa? Sampai ya wajib baca bismillah. Tapi kalau mazhab Imam Maliki tidak wajib baca bismillah, lantaran menurut pertekadan Imam Maliki bahwa bismillah ini tidak termasuk ayat Fatihah, cuman termasuk ayat Quran doang. Makanya rata-rata yang bermazhab Imam Maliki mah tidak baca bismillah di Fatihahnya. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, gitu kan? Coba ente kalau lihat-lihat di Mekah, di YouTube gitu kan. Di Mekah itu kan kadang ada imam yang baca bismillah, langsung baik alhamdulillahi rabbil alamin. Itu berarti kan mazhab Maliki. Nah, tinggal kita yang bermazhab Imam Syafi'i gimana kalau ngomong ke mazhab Maliki? Jangan dong. Jangan. Oh jangan, lantaran menurut mazhab kita ada yang kurang daripada mazhab Imam Maliki, nggak baca bismillah. Maka mazhab Imam Syafi'i mah nggak boleh ngomong ke mazhab Maliki yang nggak baca bismillah di Fatihahnya.
Oh, jangan mentang-mentang ente sholat di Masjidil Haram dah. Imamnya Abdul, imam Masjidil Haram. Begitu takbir gak baca bismillah, atau dia masah lantaran mazhabnya Maliki. Kita mah jangan. Jangan kita mah. Udah sholat deh sendirian. Tuh, mantakan ini nih kita pentingnya ngaji itu ya. Kadang-kadang kan jamaah Indonesia yang awam mah, mumpung kita lagi di Masjidil Haram, kita berjamaah yuk sama imam Masjidil Haram. Soalnya beda imamnya dengan imam kita. Iyalah, itu mah nggak baca bismillah, kita nggak baca bismillah. Atau walaupun segede imam Masjidil Haram, kalau nggak baca bismillah mah, atau kitanya mazhab Syafi'i itu nggak salah. Nggak salah, soalnya menurut mazhab Imam Syafi'i kurang baca Fatihahnya. Yang aturan di mazhab Syafi'i mah baca bismillah, di dia mah enggak. Kecuali mazhab Syafi'i imam, mazhab Maliki ngemamum, baru itu mah nggak masalah. Kenapa? Lantaran tidak ada yang kurang menurut mazhab Maliki bacaan Fatihah di mazhab Imam Syafi'i. Tuh, awas nih takutnya ente ada milik umroh atau hajian, jangan mentang-mentang sholat di Masjidil Haram. Kita lihat dulu imamnya baca bismillah apa kagak. Kalau baca bismillah sok berjamaah, kalau nggak baca bismillah jangan maksain, yang ada sholat kitanya nggak sah. Kecuali kalau ente taklid ke mazhab Maliki. Tapi kan taklid ke mazhab Maliki itu nggak gampang yang kita pikirkan. Kita harus tahu rukun sholat menurut mazhab Maliki berapa, persyaratan Fatihah menurut mazhab Maliki berapa, pembatalan sholat menurut mazhab Maliki berapa, terus ayat Fatihah menurut mazhab Maliki berapa. Kalau sudah tahu boleh taklid, kalau nggak tahu jangan maksain taklid. Tuh, susah ya, susah lah ibadah. Mantakan almarhum Abdurrahman apa sepuh. Ada yang komen, kok ini sholatnya di hotel aja. Kadang sholat di Masjidil Haramnya itu nggak berjamaah. Itu dijelasin, coba tuh imamnya baca bismillah apa enggak. Ternyata enggak. Atau jangan maksain. Jangan mentang-mentang kita sholat berjamaah di Masjidil Haram, imamnya nggak baca bismillah. Atau ini kan ngepek sholat kita nggak sah. Tuh, mantakan ini ibadah itu butuh akan adanya ilmu. Soalnya kalau kita ibadah tanpa adanya ilmu, ini yang ada ibadah kita nggak diterima oleh Allah. Tuh nggak sah. Doh, li'annahu sallallahu alaihi wasallam ada ayatan minha. Lantaran Kangjeng Rasul menghitung bismillah itu ayat dari Fatihah. Kata siapa ini? Rawahu Ibnu Huzaimah wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah wal Hakim. Bahkan Imam Ibnu Huzaimah dan Imam Hakim ini sudah menyohhikan bahwa bismillah itu termasuk ayat Fatihah. Wadaw, makin bingung ya dadah. Kata Kangjeng Rasul, ayat bismillah itu termasuk ayat Fatihah. Bahkan ini hadis sahih. Timbul satu pertanyaan, apakah Imam Syafi'i bodoh belum tahu hadis ini? Waduh, siapa ente dah ngebodoh-bodohin Imam Syafi'i? Siapa ente? Ini kan ada hadisnya jelas di Kangjeng Rasul bahwa bismillah itu termasuk ayat Fatihah. Tapi kenapa sama Imam Syafi'i ayat bismillah ini, tapi kenapa menurut mazhab Maliki ayat bismillah ini tidak termasuk ayat Fatihah? Berarti kan ini Imam Maliki bodoh, berarti kan nggak tahu hadis ini. Bapak dira, ada mente mau ngebodoh Imam Maliki. Hei, Imam Syafi'i itu murid Imam Maliki. Imam Syafi'i itu murid Imam Maliki. Anu cak Imam Syafi'i ya, bismillah itu termasuk ayat Fatihah. Lantaran Kangjeng Rasul pernah menyebutkan bahwa bismillah itu ayat Fatihah. Hadisnya ini yang diriwayatkan Imam Ibnu Huzaimah dan diriwayatkan oleh Imam Hakim. Bahkan ini hadis bukan hadis dhaif tapi hadis sahih. Waduh, apakah Imam Maliki tidak tahu hadis ini? Pasti tahulah, jagurunya Imam Syafi'i. Tapi kenapa di sini Imam Maliki tidak menyantumkan bahwa ayat bismillah itu ayat Fatihah?
Kata Imam Maliki, mual pati-pati ngauduk lamun aing teu boga kalapa. Waduh. Apa teh bahasa Indonesianya? Gua nggak bakalan bikin uduk kalau tidak mempersiapkan kalapa. Jadi cak Imam Maliki itu ya, gua tidak memasukkan bismillah termasuk ayat Fatihah, ini juga punya dalil. Waduh, tentunya Imam Syafi'i, Imam Maliki. Berbagai dalil di sini diajuin sama Imam Maliki. Berbagai dalil diajuin sama Imam Maliki, yang Imam Maliki juga kekeh. Kata kita mah memegang penuh dengan dalil bahwa bismillah tidak termasuk ayat Fatihah, itu hanya termasuk ayat Al-Quran. Mantakan Kangjeng Nabi ngomongin bismillah itu termasuk ayat, bukan ayat Fatihah tapi ayat Al-Quran. Oh, tentunya ribut murid sama guru di sini. Ini istihad ya, gini istihad. Jadi ijtihad ini nggak ada salahnya. Jadi andai kata nih ijtihad di sini antara Imam Maliki dan Imam Syafi'i, andai kata ijtihad yang benar umpamanya Imam Syafi'i, berarti ganjarannya dua. Satu ganjaran ijtihad, nomor kedua ganjaran ijtihadnya benar bahwa bismillah itu termasuk ayat Fatihah. Imam Maliki enggak doraka, cuman ganjarannya satu, hasil ijtihad bahwa bismillahnya tidak termasuk ayat Fatihah, cuman diganjar bismillah itu ayat Al-Quran enggak, lantaran hakikatnya kalau memang benar bismillah itu ayat Fatihah. Jadi ijtihad mah enggak ada yang salah. Model dulu Sayyidina Ali itu sama Sayyidina Muawiyah kan, ribut gede-gedean kan, masa ijtihad mempertahankan hadis. Sayyidina Ali mempertahankan hadis, Sayyidina Muawiyah mempertahankan hadis daripada Kangjeng Rasul. Jadi semuanya tidak ada yang salah, benar, cuman beda ijtihad doang. Jadi kita nggak boleh menyalahkan Sayyidina Ali, menyalahkan Sayyidina Muawiyah. Itu benar lantaran semuanya juga memegang hadis yang di Kangjeng Rasul. Model Imam Malik, Imam Syafi'i ini juga atuh benar semua. Menurut Imam Syafi'i bismillah ayat Fatihah, menurut Imam Malik bismillah bukan ayat Fatihah tapi ayat Al-Quran. Benar semua itunya mah. Untuk pacaran kita mau udah kan segitu aja dulu. Tergini lagi, wah Imam Malik bodoh kali ini nggak tahu hadis ini. Wah Sayyidina Muawiyah berarti ini salah, nggak bisa kayak gitu. Ini berat karena semuanya lillahi ta'ala. Yang salah mah yang nggak ngaji lah udah gitu ya. Pusing beneran. Soalnya ijtihad mah aduh. Soalnya kan jadi kayak gini kata kita mah nih. Dam, kalau kita mau ke Jakarta kadang-kadang kan ini jalan banyak jasa Dam. Ada yang melalui jalan tol, ada yang melalui jalan biasa. Kalau naik kapal terbang atau naiknya atas, gitu kan jadi banyak menuju Roma gitu lah. Jalan menuju Roma tuh banyak. Jadi intinya mah ke Allah karena cuman beda jalan doang. Imam Maliki pakai jalan anu, Imam Syafi'i pakai jalan anu. Jadi inti pusatnya mah ya ke situ juga. Tuh model bacaan Fatihah kan banyak. Ada qiraatus sabah kan, ada yang wadduha, ada yang wadduhe gitu kan. Terus ada yang kupuan, ada yang kupe, ada yang kupua. Tuh. Terus yang benar yang mana? Semuanya juga benar. Mantakan kan sahabat dulu itu ada yang bingung baca ininya waduha, yang itu mau waduhe, akhirnya kan ribut dia. Daripada ribut udah laporan ke Kangjeng Rasul. Laporan ke Kangjeng Rasul. Begitu laporan ke Kangjeng Rasul, coba baca waduha. Coba yang ini waduhe. Semuanya juga benar, tidak ada yang masalah. Yang salah yang tadi. Ya gak ngaji udah gitu ya. Pokoknya dengan ngaji mah rengse. Jadi intinya mah kita tawakuf aja, itu mah urusan mereka ijtihadnya seperti apa. Lantaran mereka kan bukan orang biasa. Imam Syafi'i bukan orang biasa, Imam Maliki bukan orang biasa, bahkan Imam Syafi'i kan muridnya Imam Maliki. Gitu kan? Berarti kan Imam Malik luar biasa dalam keilmuan, atau bukan luar biasa, cuman kadang-kadang namanya juga kan gudang ilmu banyak di otak, jadi dia melalui jalan yang mana aja. Mantakan ijtihad sampai sekarang belum ditutup dan ente kalau pengen bikin majab al-adami, itu masalah sekarang. Cuman kalau pengen majab
bikin majab sendiri atau minimal kitab kasih patu saja mah harus di luar otak dah. Harus di luar otak, berarti kan harus talar. Pengen punya majab sendiri, pengen tapi kasih patu saja nggak hafal, nanti gimana dah? Soalnya kan 12 part ilmu harus di luar otak. Model Bang Adam begitu, di luar otak semua, nggak ada yang masuk. Makanya kalau pengen dimasukin, udah kata kita main dikasih patu saja bakar, terus masukin ke kopi, minum, masuk semua dah. Nih, kalau kita pengen tahu tentang kisah Imam Syafi'i, Imam Syafi'i bukan Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu waktu dia mondoknya di Imam Maliki, ini pulpen itu nggak pernah lepas dari telinga, di telinga dia. Ini tidur juga pulpen di sini baik. Jadi kalau ada kiai ngomong hadis ditulis, ada kiai ngomong hadis ditulis, ada guru ngomong ilmu ditulis, dikumpulin sama dia ke dalam kamar. Set, begitu dikumpulin di dalam kamar, Imam Syafi'i mau tidur, nggak bisa tidur lantaran di dalam banyak kitab. Jadi susah miring dia. Gua tidur gimana ini ya? Lah daripada gua susah tidur gak ada Imam Syafi'i. Ya udahlah, gua main rapiin aja ini kitab. Dirapiin sama Imam Syafi'i. Dirapinya bukan cara ente dan ente melirapiin kita dimasukin ke lemari. Ya, udah rapi. Imam Syafi'i bukan, tapi ditalar. Semua kitab yang ada di dalam kamar ditalar semua. Setelah talar semua, baru kitabnya dibakar, baru Imam Syafi'i bisa tidur. Satu malam semua kitab yang ada di kamar masuk otak semua. Coba otak siapa yang seperti itu dah? Berarti kan luar biasa otaknya Imam Syafi'i. Atau bukan luar biasa-biasa lagi, mantakan ini Imam Maliki punya murid luar biasa, Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i menyebutkan Bismillah termasuk ayat Fatihah lantaran di an-nahu ada ayatan minha. Coba mau gimana lagi coba? Wa yakfi fi subuti amalan hukman lisan kama qala Syaikhul Islam fi Fadwahab wa adadu ayatul Fatihah sabut wallahu a'lamu bishawab. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa sunna ulaika rafiqa zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil